Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Apa benar konflik Palestina merupakan settingan? Ada beberapa statement terkait runtuhnya WTC di Amerika dengan segala masalah yang ada di dunia. Dari global pandemi hingga konflik Palestina yang tak kunjung usai. Apakah ada orang yang memiliki kepentingan atau ini hanya sekedar isu? Mari saksikan pemaparan dari Ustadz Rahmat Baikuni hanya di Cerita Untung. Dulu kan pernah Sat ya, kalau nggak salah ya Sat, ada Nabi Yosua bin Nun. Yosua bin Nun. Nabi Yosua bin Nun. Bagi agama Nasri Yosua, Nabi Yosua. Nabi Yosua bin Nun yang kemudian dia mampu menahan matahari. Betul, betul. Nah, ternyata ada penjelasan saintifiknya bahwa polanya ini akan terjadi 32 tahun sekali. Betul, luar biasa. Nah, pola ini pergerakan matahari atau apa gitu ya? Iya. Yang dulu beliau berdoa supaya kemudian dipanjangkan matahari supaya bisa masuk ke tanah Syam gitu kan? 11 tahun sekali. 32 tahun sekali, 11 tahun sekali kalau nggak salah. Dan itu terkait dengan WTC. Nah, terkait percaya nggak? ini nyambung lagi. Nyambung banget ya. Nyambung. Karena gini Sat, kemarin ini yang unik adalah ketika haji kemarin itu fenomena dalam 11 tahun itu yang dipanjangkan Arafahnya. Betul. Jadi kita berbicara kemarin tuh, jangan-jangan ini masuk ke dalam lingkaran fenomena apa yang dibilang itu? Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf bin Nun gitu kan, di cerita begitu kan. Belum lama saya mencari Jordan kan. Gimana fenomena seorang nahan matahari dari mana gitu ya? Allah punya izin katanya. Makam beliau kan di Jordan. Iya, Nabi Yusuf bin Nun. karena saya berziarah itu, saya baru tahu ada Nabi Yosua gitu kan di apa namanya di dalam Islam gitu ya, atau Muslim biasanya kan, gitu. Nggak tahu namanya Yusak di bahasa Islamnya. Nah, punya kemampuan itu, kemudian membawa apa namanya 600 Bani Israel masuk ke itu kesempatan pertama Bani Israel masuk ke Palestina. Itu pahlawannya orang Itu bagi mereka jadi pahlawannya gitu ya. Momen itu yang menjadi nama mereka memiliki keyakinan besar untuk menguasai dunia. Di Jericho Project. Karena perang itu terjadi di Jericho. Ariha, orang Yahudi menyebutnya Jericho, kita menyebutnya Ariha. Oh, the walls of Jericho. The Jericho Project. Y2K, Year of the Yehuda Kingdom. Y2K, Y2K. Itu bukan era kebangkitan teknologi, informasi, globalisasi, bukan. Itu syarat bermuatan ideologis. 1000 tahun terakhir sebelum hari kiamat adalah masa bagi berdirinya singgasana Mesayah di muka bumi. Oh, jadi ternyata masuknya warga Bani Israel bersama Nabi Yusak itu yang namanya Jericho Project itu. Iya kan, benteng Jabariyah yang mereka hadapi, yang mereka lawan itu di Jericho. Kita menyebutnya Ariha, mereka menyebutnya Jericho. Nah, jadi Nabi Musa AS itu meninggal bersama Nabi Harun sebelum mereka masuk ke Al-Aqsa. Nah, satu sunatullah bahwa setiap kali seorang Nabi wafat dari Bani Israel, buru-buru langsung tidak ada masa vakum, diutus Nabi berikutnya. Begitu Nabi Musa AS wafat, 2 tahun setelah Nabi Harun, maka Allah mengutus Nabi Yusha bin Nun. Nah, Yusha bin Nun AS ini adalah pemuda yang mendampingi Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir. Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Itulah pemuda itu yang bernama Nabi Yusha bin Nun. Walaupun nggak disebut namanya di situ ya? Tidak disebutkan, Fatah saja. Itu pemudanya? Pemudanya. Nah, beliaulah yang kemudian melanjutkan kepemimpinan Bani Israel setelah Nabi Musa AS. Nah, beliaulah yang berhasil membawa Bani Israel yang berjumlah 600.000 orang masuk ke tanah yang Allah janjikan, Palestina. Tapi itu sudah tidak berlaku lagi karena hukuman sudah memutuskan mereka atas hak Palestina. Namun tetap tugas itu harus dilakukan. Nah, peristiwanya perang pun terjadi. Saat itu perang sangat alot luar biasa. Sementara hari sudah memasuki hari Jumat dan Jumat pun akan segera berakhir. Matahari sudah memasuki waktu asar kan waktu itu, dan akan tenggelam. Sementara hari Sabtu hari suci mereka. Tidak boleh ada perang. Nah, Nabi Yusha bin Nun AS ini bingung, ini gimana, ini perang belum selesai, besok hari Sabtu, masa perang diliburkan dulu? Berhenti dulu, perang jalan dulu dilanjut ya, besok hari suci kami, nggak mungkin. Nah, maka Nabi Yusha bin Nun mengadu kepada Allah. Ya Allah, nggak mungkin perang ini kami lanjutkan sementara waktu
sudah makan habis. Maka izinkan aku untuk menahan mataharimu agar tidak. Berikan aku perpanjangan waktu. Silakan, kata Allah. Maka Nabi Yusha bin Nun berkata kepada matahari, Ya Syamsa, ya Syamsu innaki abdullah wa nahnu ibadullah. Hei matahari, engkau ini hamba Allah, kami juga hamba Allah. Laidan amru min amrillah. Kita punya kewajiban atas perintah Allah untuk beribadah. Maka demi Allah, perangku ini belum selesai. Aku haramkan engkau tenggelam sebelum perangku ini selesai. Maka matahari pun berhenti atas perintah Allah untuk Yusha bin Nun. Waduh. Kata Rasulullah SAW, Ma muni'ati syamsu min magribiha li abdin min ibadillah ila Yusha bin Nun alaihissalam. Tidaklah matahari berhenti untuk seorang hamba dari hamba Allah, melainkan untuk Yusha bin Nun. Teman-teman bisa sambil Google, mungkin bisa cari. Fenomena saintifiknya juga ada ya. Setiap 11 tahun sekali matahari ini lebih panjang waktunya. Titik balik matahari. Titik balik matahari. Dan kenapa ada tahun kehabisan? Itu terkait dengan itu. Dan WTC itu dihancurkan, itu di titik balik matahari pertama. Dan titik balik matahari pertama di milenium ketiga adalah 2001. WTC 2001. Di tanggal berapa? 911, 911, 911. Apa kode 911? Urgency. Itu dia. Jadi menggeser keberadaan Tuhan yang diingat 911. 911 kalau digabung berapa? 11. 11. Itu WTC 11. Itu by design semua. Kode ini. Dan di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Sunrise. Sunrise. Jadi WTC bagi saya itu adalah kebohongan besar yang mereka ciptakan, yang sebetulnya merupakan ritual human sacrifices untuk menyambut Year of the Yehuda Kingdom. 1000 tahun terakhir itu, The Jericho Project. Perang Jericho. Jadi sejarah yang berkesan bagi mereka sehingga Yahudi bisa berdiri di tanah Palestina dimulai dari bagaimana mereka masuk pertama kali ke Palestina. Sebelumnya sudah ada bangsa Arab. Jadi tidak benar kalau ada klaim Yahudi lebih dulu dari Arab. Kapan? Iya. Itu yang mereka perangi siapa? Kaum Jabariyah. Itu turunan siapa? Turunan Arab. Iya, benar. Nabi Hud sudah menghuni Palestina lebih dulu, Syam dari dulu. Itu Nabi Hud, Nabi Arab. Nabi Soleh, Nabi Arab. Nabi Syu'aib, Nabi Arab. 4 kan kata Rasul Nabi yang dari bangsa Arab. Hud, Soleh, Syu'aib, dan Rasulullah SAW. Maka fakta sejarah ini itu mematahkan hujah mereka. Iya. Bahwa mereka berhak atas tanah Palestina. Tidak sebetulnya. Di kitab yang berbeda juga, di keyakinan yang berbeda juga bahwa bangsa Bani Israel ini juga ketika diberikan kesempatan untuk masuk ke Filistin, mereka menolak kan? Betul, menolak. Dan kemudian terputuslah janji itu kan gitu, saudara. Karena dia udah dikasih nggak mau gitu. Iya, ternyata di Quran juga sama ya? Ada. Oh, jadi yang dibilang tanah perjanjian itu sebenarnya ia udah dimentahin sendiri sama umatnya kan? Mereka sudah menolak sendiri. Mereka udah dikasih, ditolak. Tapi sekarang mau nganggap lagi, minta lagi. Kalau Nabi Yusak itu bangsa mana? Itu dari Bani Israel. Bani Israel? Bani Israel. Jadi Bani Israel itu artinya keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub. Israel itu gelar Nabi Yakub karena beliau melakukan perjalanan dari Kanaan, Palestina ke Padan Aram, perbatasan Suriah dengan Irak di waktu malam. Karena kalau siang panas kan. Perjalanan dilakukan waktu malam. Itu tugas pertama beliau sebagai Nabi. SK kenabian beliau itu tugasnya itu. Perjalanan dilakukan di malam hari Isra. Atas perintah Allah, Eli. Isra Eli. Isra Eli. Nah, jadilah gelar Nabi Yakub. Jadi bahasa Arabnya Abdullah. Bukan, itu Isra. Ada yang mengatakan Isra itu hamba. Eli Allah. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir dari Ikrimah ya, mengatakan bahwa Israel itu artinya Abdullah. Bisa jadi seperti itu juga. Tapi itu berdasarkan kaidah bahasa dan sejarah. Jadi Israel itu perjalanan di malam hari karena Allah, itu yang dilakukan Nabi Yakub sehingga beliau diberi gelar Israel. Beberapa arti berarti ya dengan satu. Dan itu disaksikan juga oleh Yahudi. Ya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ada orang-orang Yahudi yang menyambut di Madinah. Kan di Madinah ada 3 kabilah Yahudi, Quraisyah, Bani Nadir, dan Qainuqa. Nah, mereka datang menyambut Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW. Lalu mereka mengatakan, wahai Abul Qasim, jawablah 4 pertanyaan kami. Ya. Ajib su'alana an arba'ati hilal. Jawablah 4 pertanyaan kami. Nah, sebelum Rasulullah menjawab, Rasulullah mengambil sumpah dulu kepada Bani Israel. Hal ta'lamuna li anni Ya'qub Israel? Apakah kau bersaksi bahwa Yakub itu Israel?
Bala syahidna, betul kami bersaksi. Allahumma fashhad, ya Allah saksikan. Jadi mereka juga sudah paham kalau Israel itu adalah gelar Nabi Yakub. Nah, Tapi keturunannya disebut Bani Israel. Yakub itu adalah ayah dari Nabi Yusuf ya. Ayah dari Nabi Yusuf dari istri yang kedua. Istri yang kedua. Karena Nabi Yakub istrinya 4. Yang pertama Ya'la. Ya, sebetulnya Ya'la bukan cinta pertama Nabi Yakub. Cinta pertama Nabi Yakub itu Rahel. Ibunya Nabi Yusuf. Ibunya Nabi Yusuf. Tapi karena Rahel punya kakak Ya'la atau Lahikoh belum nikah, jadi kakaknya dulu ditikah. Mas kawinnya 8 tahun menggelbahkan kambing, baru nikah dengan Rahel. Nah, dari Ya'la melahirkan 6 anak laki-laki. Ada Robin, ada pada Zabulon, ada Lewi, Samuel, ada Yasakir, Samuel, Yehuda, ada Lewi, ada Zabulon yang paling bungsu. 6 kan? Dari Rahel 2, Nabi Yusuf dan Benyamin. Nah, Nabi Yusuf itu nabi pertama dari Bani Israel. Dari Balha itu 2, Dan Naftali. Dari Zulfa, Jad dan Asir. Jadi genap semuanya 12 Bani Israel, 12 dinasti Bani Israel. Dan yang 6 itu adalah yang jahat sama Nabi Yusuf. Yang selebihnya. Yang selebihnya ya, maksudnya yang dari kakaknya Ibu Rahel ya. Jadi kisahnya bahwa ketika mereka masih kecil, Nabi Yusuf dan Benyamin masih kecil, yang 10 ini sudah dewasa. Nah, Rahel meninggal dunia. Cinta pertama Nabi Yakub meninggal dunia adalah Rahel. Maka kasih sayang Nabi Yakub jatuhlah ke Nabi Yusuf dan Benyamin karena mereka masih kecil. Yang lain sudah dewasa. Nah, itu dipandang sebagai pilih kasih ayah mereka, Nabi Yakub. Makanya mereka cemburu, lalu dibulilah Nabi Yusuf. Nah, ini ada anggapan saat kan ada anak-anak yang sebelumnya tuh, yang kakak-kakaknya itu ada yang itu mereka punya apa namanya golongan-golongan kan. Salah satunya golongan apa namanya Israel ini masih bawahnya tuh ya. Golongannya anak yang namanya Yahudiyah, jadi Yahudi. Ya, betul. Berarti Yahudi itu keturunan dari anak Nabi Yakub yang jahat gitu. ya kan bukan dari Nabi Yusuf ya, bisa baik kan gitu. Nah, udah gitu mereka mengklaim bahwa tanah Palestina itu milik Yahudi. Padahal dia migran dari Mesir kan? Betul. Dia aja migran dari Mesir untuk bertempur dengan berjuang dengan kaum Jabariyah. Sedangkan para nabi-nabi tersebut adalah cucu dari Nabi Ibrahim, kan? Betul. Nabi Ibrahim aja orang Irak. Berarti sebenarnya asalnya juga Arab juga yang ada di situ kan? Ya. Jadi kalau bilang Abraham juga lahirnya di Irak kan? Iya, betul. Di Tigris kan kalau nggak salah. Tigris. Jadi sebenarnya kalau ngomongin mungkin banyak dari Yahudi atau juga banyak hal ya orang yang mungkin nggak memihak kepada Palestina karena mereka belum tahu sejarah kali. Betul. Ya mungkin itu cuma masalah edukasi dan lebih percaya dengan media Barat gitu Sat ya. Betul. Nah sekarang pola-pola yang kemudian ini seperti pengulangan Sat ya. Ini dari ngomongin kemarau sekarang sampai ngomongin Palestina, bayangin gitu ya. Jadi orang kalau misalnya kalau track deketnya adalah kan kenapa kemarin terjadi kejadian tanggal 7 itu yang disalahin, yang dicecer tuh di masalah itu. Padahal kan kalau secara politik adalah proses Nakba di tahun 48 ya kan kalau nggak salah. 48. Tapi ternyata sebelumnya itu juga memang itu tanahnya orang Arab kan? Betul, itu tanah orang Arab itu. Tanahnya orang Arab ya, nabi-nabinya keturunan Arab. Iya. Memang yang didakwahi orang Yahudi gitu. Iya. Jadi yang bandel orang Yahudi, yang disuruh ngajarin orang Arab sebenarnya gitu ya. Iya. Ini ada yang menarik nih. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ternyata Nabi itu berjumlah 124.000 orang. Cuma hadisnya diperselisihkan ke kesahihannya. Tapi ini wacana aja bagi kita. Nah, dari 124.000 orang Nabi, hanya 12 yang bukan Bani Israel. Hanya 12? 12, berarti dibayangkan ya, dapat kita bayangkan berapa persen? Hampir semua Nabi Bani Israel. Dan berarti kaum yang bunuhin Nabi juga orang Bani Israel. Dan hanya 4 Nabi dari bangsa Arab. Dari 12 Nabi yang bukan Bani Israel, hanya 4 yang dari bangsa Arab. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kok 123.988 Nabi ditugasin di situ? Bani Israel. Ini ada cerita yang luar biasa. Jadi
Dan cerita ini tidak diangkat sayang, dan ini di ban habis-habisan. Kenapa tuh? Jadi Holocaust itu sebetulnya Hitler dengan awal mulanya begini, orang-orang Yahudi di Jerman saat itu, Bavaria, itu seperti, mohon maaf, orang-orang negara tirai bambu di tanah air gitu ya. Mereka menguasai ekonomi, kaya raya, sementara pribumi di bawah mereka. Pada saat itu ada kebiasaan di Jerman, orang-orang Yahudi ini